Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita akan belajar mengenai 5S. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang terkenal akan budaya ramah tamahnya. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peranan penting untuk melestarikan budaya tersebut agar tidak luntur di tengah perkembangan teknologi seperti saat ini. Salah satu caranya yaitu dengan mengamalkan 5S ketika berinteraksi dengan orang lain. 5S tersebut adalah yang pertama, senyum. Senyuman yang terpancar dari wajah kita akan membuat suasana komunikasi atau interaksi menjadi lebih nyaman. Yang kedua yaitu dengan salam. Untuk menunjukkan perhatian kita terhadap kehadiran orang lain dapat kita tunjukkan dengan mengucapkan salam. Contohnya, selamat pagi atau assalamualaikum. Dan yang ketiga adalah sapa. Sapaan ramah dari kita akan membuat suasana interaksi menjadi lebih akrab dan hangat. Contohnya, hai, hello. Keempat adalah sopan dan sikap hormat kita terhadap lawan bicara. Contohnya, tidak memotong pembicaraan. Yang kelima adalah santun dan tata krama kita, sikap kita, perilaku kita mengutamakan kepentingan orang lain. Etika komunikasi dengan dosen melalui WhatsApp atau SMS. Yang pertama, perhatikan waktu pengiriman pesan. Usahakan mengirim pesan pada saat hari kerja dan jam kerja. Hindari mengirim pesan pada saat hari libur, malam hari, dan waktu beribadah. Yang kedua, format mengirim pesan. Terdiri dari salam pembuka. Ucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun. Kemudian, perkenalan diri. Sebutkan nama lengkap, rombel atau kelas, program studi, dan tahun angkatan. Sampaikan tujuan mengirim pesan dengan singkat, padat, dan jelas. Kemudian, tanyakan mengenai kesediaan waktu, tapi jangan tentukan sendiri waktunya. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih, serta salam penutup. Etika bertanya saat di kelas. 1. Silakan angkat tangan kalian terlebih dahulu. 2. Sebutkan identitas kalian setelah dipersilahkan. Biasanya cukup sebutkan nama dan nomor urut atau NIM kalian. Yang ketiga, sampaikan pertanyaan kalian dengan bahasa yang baik dan lugas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Triantika Septiadi Cahyaningrum dengan NIM 4111419043. Izin bertanya Pak, apa alasan sampling itu penting? Etika telekonferensi. Etika mahasiswa tidak hanya wajib dilakukan saat perkuliahan secara luring saja, akan tetapi juga saat perkuliahan secara daring. Salah satunya dengan telekonferensi. Kita wajib menggunakan etika telekonferensi saat perkuliahan secara daring. Ada dua, yaitu telekonferensi audio dan telekonferensi video. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing etika tersebut. Etika konferensi audio. 1. Mempersiapkan diri sebelum tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi yang telah ditetapkan. Ingat dan catat tanggal dan waktu pelaksanaan telekonferensi agar tidak kelupaan dan tidak terlambat memasuki telekonferensi. 2. Memasuki ruang telekonferensi beberapa menit sebelum telekonferensi dimulai. Usahakan tepat waktu, terutama jika Anda berkontribusi dan berperan penting dalam telekonferensi tersebut. Jangan membuat peserta lain menunggu. 3. Matikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara dan ketika orang lain sedang berbicara, untuk mencegah masuknya suara-suara yang dapat mengganggu peserta lain sehingga telekonferensi menjadi tidak kondusif. 4. Perkenalan diri sebelum berbicara. 5. Kurangi kebisingan latar belakang. Usahakan mencari tempat yang cukup kondusif dan jauh dari keramaian agar apa yang dibicarakan dapat terdengar jelas oleh seluruh peserta telekonferensi. 6. Manajemen waktu. Hindari pembicaraan yang keluar dari topik pembahasan. Etika bertelekonferensi video. Karena semua peserta dapat saling melihat, maka etika yang harus diperhatikan adalah
1. Berbusanalah dengan benar. Pastikan busana yang kalian kenakan sudah sesuai dengan forum. Yang kedua, hindari makan, minum, atau merokok, karena itu adalah gangguan yang besar dan terkesan tidak sopan. Yang ketiga, jangan mengalihkan perhatian orang lain karena tingkah aneh yang kalian buat, misalnya mengangkat kaki, berbaring-baring santai, mengantuk, bahkan sampai tertidur. Pastikan juga kalian sudah semaksimal mungkin berusaha untuk menahan menguap. Yang terakhir dan yang paling penting adalah bersikap sopan. Hindari untuk mengeluarkan suara ketika audio kalian dalam keadaan hidup, karena itu akan mengganggu pembicara yang akan menyampaikan sesuatu. Ajukan pertanyaan atau jawablah pertanyaan dengan bahasa yang baik, benar, dan sopan.